Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Indah Hilbariah, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan senantiasa sehat selalu dan mudah-mudahan senantiasa ada dalam lindungan dan magfirah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan sahabat, alhamdulillah ya, di usia kita yang menuju setiap hari semakin bertambah, tapi hakikatnya semakin berkurang karena jatah usia kita di dunia makin hari makin akan segera habis gitu, dan kita tidak tahu kapan kita akan kembali. Tapi mimpi-mimpi kita untuk menuju ke Baitullah semakin bersemangat ya, semakin kuat tekadnya gitu. Mudah-mudahan segera Allah wujudkan ya, insya Allah di tahun ini teman-teman semuanya, amin. Dan untuk di episode kali ini Ina pengen ngebahas panduan lengkap ya, dan mudah-mudahan jika pun ada kurang, insya Allah nanti kita bisa tutupi di video berikutnya. Dan ada beberapa request sebetulnya tentang apa saja yang akan Indah bahas di beberapa video untuk minggu-minggu ini. Salah satu diantaranya adalah di sini tentang panduan lengkap umroh ya, dari mulai persiapan, pelaksanaan, kemudian ada beberapa doa-doa khusus yang mungkin nanti bisa teman-teman baca di beberapa tempat-tempat tertentu seperti itu. Dan Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan, seperti biasa, buat teman-teman semuanya yang suka, yang senang dengan konten ini, atau mungkin tertarik dengan konten ini, silahkan untuk klik like, share, dan subscribe, kemudian klik lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari konten-konten Indah. Dan semoga dengan konten-konten yang Indah buat ini bisa memberikan motivasi terbaik untuk teman-teman semuanya. Semoga bisa segera ya, jadi semakin banyak data yang masuk kepada otak teman-teman gitu ya, mudah-mudahan semakin semangat untuk bisa diwujudkan di tahun ini. Oke, amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, dan untuk seperti biasa, kalau untuk pembahasan tentang panduan lengkap ada di beberapa video sebelumnya Indah sudah bahas ya, khusus tentang part dokumen, ada tentang part perlengkapan dan sebagainya. Tapi kali ini kita akan membahas secara general tentang bagaimana sih panduan lengkap umroh ya. Jadi yang pertama adalah kita mulai dari persiapannya. Yang pertama adalah di sini dia buat tentang sengaja dibuat rincian-rinciannya, dan mudah-mudahan e-booknya segera terbit dan bisa teman-teman nikmati bukunya. Jadi bisa semakin bersiap ya untuk menuju ke Baitullah. Nah, yang pertama adalah tentang dokumen dan administrasi. Seperti biasa, kalau mau pendaftaran dalam segala hal biasanya butuh dengan administrasi dan dokumen-dokumen. Entah itu seperti KTP, kemudian kartu keluarga, kemudian data-data pribadi ya, yang bersifat sebetulnya nanti private, tapi itu sangat dibutuhkan untuk keberangkatan menuju ke Baitullah. Dan terutama adalah paspor ya teman-teman semuanya, paspor, kemudian vaksin. Kalau misalkan di tahun ini diminta untuk vaksin meningitis, maka disilakan teman-teman untuk melaksanakan vaksin meningitis minimal 14 hari sebelum teman-teman keberangkatan gitu ya. Nah, tapi kalau seandainya misalkan di tahun ini tidak ada vaksin meningitis atau tidak diperlukan, maka teman-teman tidak perlu untuk melaksanakan vaksin meningitis seperti itu ya. Kemudian untuk dokumen-dokumen seperti visa itu biasanya kalau visa diuruskan oleh travel ya, seperti itu. Yang penting teman-teman menyerahkan data-data yang diminta oleh travel atau mengisi form yang disediakan oleh travel yang berkaitan dengan kebutuhan teman-teman nanti keberangkatan umroh seperti itu. Karena nanti akan disusun dan akan dibentuk untuk sebuah ID card, dan di ID card tersebut itu nanti ada barcode-nya yang nantinya akan menjadi semacam KTP kita ketika kita lagi di Baitullah gitu kan, mana ID card-nya dan sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah tentang administrasi ya. Kalau administrasi itu juga berkaitan dengan bayar kita, pembayaran kita menuju ke travel, berapa biayanya sesuai dengan harga paket yang teman-teman inginkan dan teman-teman butuhkan seperti itu. Kemudian tentang persiapan paspor, visa, dan dokumen penting lainnya itu wajib banget ya, tadi udah dijelaskan. Selanjutnya adalah tentang persiapan kebugaran dan fisik. Nah, fisik kalau bisa latihan dulu nih dari sekarang.
latihan berjalan dari sini ke masjid seperti itu, atau latihan dari sini ke pasar, ke tempat-tempat yang memang biasanya teman-teman jangkau dengan transportasi seperti motor dan sebagainya. Nah, kalau bisa teman-teman silahkan untuk jalan kaki, latihan jalan kaki dari sekarang, karena biar nanti nggak shock badan kita ketika berjalan di hotel menuju ke Masjidil Haram, atau dari Masjidil Haram keliling mau menuju ke Ka'bah, dan ketika di Ka'bah tawaf dan sebagainya. Seperti itu. Kemudian kesehatan ya, dan rencana perjalanan dan akomodasi, nanti dicek juga itinerary atau rencana perjalanan, kemana saja perjalanannya gitu. Kalau misalkan memang city tournya hanya sekitar Makkah dan Madinah, berarti perlengkapannya apa saja nanti teman-teman bisa cek di video sebelumnya, ada tentang perlengkapan apa saja yang harus dibawa umroh. Nah, kemudian nanti disesuaikan kebutuhan kita, itu disesuaikan dengan rincian perjalanan. Jadi kalau misalkan di Madinah itu musim dingin atau dan Makkah musim dingin, maka kita harus menyiapkan jaket, payung dan sebagainya. Tapi kalau misalkan musim panas, maka berbeda lagi persiapannya seperti itu ya. Kemudian juga tentang pengepakan barang ya, packing barang, pakaian, kemudian obat-obatan. Gimana caranya bisa satu koper itu muat ya, cukup untuk alat-alat dan barang-barang kita yang sesuai dengan yang kita butuhkan ketika kita berada di Mekah dan Madinah. Apalagi kalau misalkan teman-teman umrohnya itu plus city tour ke beberapa negara yang menjadi negara tujuan teman-teman semuanya. Seperti itu. Kemudian informasi tentang penerbangan dan transportasi ini wajib banget. Kalau misalkan nanti teman-teman umroh di tanggal berapa, bulan apa, nanti diperhatikan pesawatnya apa, kemudian apakah nanti transit atau direct langsung dari Indonesia menuju ke Jeddah atau di Indonesia menuju Madinah, atau nanti dari Indonesia transit dulu menuju ke Mekah, ke Indonesia transit dulu menuju ke Dubai gitu kan, atau ke Oman atau ke Qatar atau ke Turki dulu gitu. Nanti dipersiapkan tentang info penerbangan itu, dan biasanya misalkan nanti di pesawat harus seperti apa, kemudian hal-hal apa saja yang dilarang, hal-hal apa saja yang diperbolehkan. Dan ini boleh teman-teman konsultasikan ke pihak travel, ke customer service-nya atau ke marketingnya, ke agentnya sebelum teman-teman berangkat nanti. Oke. Kemudian juga setelah persiapan teman-teman dari mulai dokumen, kemudian keberangkatan, persiapan dokumen, administrasi, transportasi, info penerbangan dan sebagainya, persiapan fisik, mental juga ya, itu yang penting sih. Jadi watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Jadi sebaik-baiknya bekal itu sebetulnya bekal takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Dan selanjutnya adalah tentang pelaksanaan umroh. Nah, nanti umroh itu kan ada rangkaian ibadahnya. Nanti teman-teman bisa nonton juga di video sebelumnya, ada 5 rukun umroh ya. Yang pertama ihram, kedua ihram itu berkaitan dengan niat, kemudian mengambil mikot, kemudian yang kedua tawaf, ketiga sa'i, keempat tahallul, dan kelima tertib. Jadi harus tertib dari mulai ihram sampai ke tahallul nanti. Nah, untuk penjelasan rincian rangkaian ibadah umrohnya seperti apa, ini sudah dijelaskan di video sebelumnya. Kemudian niatnya seperti apa itu harus dihafalkan. Labbaik Allahumma umratan kalau untuk diri sendiri, ada juga lafaz-lafaz yang agak lebih panjang. Kemudian kalau untuk membadalkan orang lain umrohnya, ada juga niatnya secara khusus seperti itu, niat badal. Dan nanti niat, pembacaan niat itu nanti disesuai dengan tempat mikot. Nah, kalau di Indonesia ke Mekah langsung itu nanti di Yalamlam ketika posisi pesawat kita berada di atas gitu. Jadi kita masih dalam kondisi di dalam pesawat, dan pesawat posisinya sejajar dengan Yalamlam. Tapi kalau seandainya ke Madinah dulu, nanti di Madinah teman-teman menuju ke Bir Ali, dari Bir Ali ambil mikot, kemudian langsung menuju ke Mekah seperti itu ya. Baik, kemudian ya tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran, mulai dari Hajar Aswad nanti berakhir di Hajar Aswad juga. Kemudian sa'i ya dari Bukit Sofa menuju ke Bukit Marwah,
kemudian Bukit Sofa lagi sampai ke 7 kali, dan berakhir di Bukit Marwah seperti itu. Dan yang terakhir ada tahallul. Nanti itu ada tata cara khusus pembahasan yang berkaitan dengan fikih umroh. Kemudian setelah itu kita juga harus melaksanakan tahapan-tahapan tersebut secara benar. Kemudian juga tidak boleh dilanggar larangan-larangan ihramnya gitu ya, karena kalau teman-teman melanggar akan ada denda atau dam yang harus teman-teman bayarkan, kemudian ada konsekuensi yang harus teman-teman tanggung. Jadi ya mudah-mudahan kalau seandainya ibadah kita sempurna, ibadah kita diikuti secara baik dari mulai rukun 1 ke rukun berikutnya sampai terakhir, mudah-mudahan umroh kita mabrur seperti itu. Kemudian juga ada doa-doa dan amalan khusus nanti ketika di Hijr Ismail doanya apa, kemudian ketika tawaf putaran pertama, tawaf putaran kedua, ketiga, keempat, 5, 6 sampai ke 7, kemudian nanti doa-doa di amalan ketika dari Bukit Sofa menuju ke Bukit Marwah ke Bukit Sofa lagi, itu tuh ada amalan dan doa-doa khususnya. Dan insya Allah next video ini akan bahas tentang amalan khusus di beberapa tempat-tempat tertentu yang nantinya akan Indah share di sini. Dan biasanya sebetulnya sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Tapi ada juga buku-buku dan amalan khusus atau doa-doa yang diberikan oleh travel dan bisa teman-teman manfaatkan, bisa teman-teman hafalkan, bisa teman-teman pahami terlebih dahulu sebelum teman-teman berangkat umroh seperti itu. Kemudian ada amalan seperti biasa, doa untuk keberkahan keluarga, doa untuk keberkahan hidup, doa untuk keselamatan, doa ampunan, kemudian doa juga untuk diri sendiri, kemudian doa untuk dosa-dosa kita di masa lalu dan masa sekarang dan masa depan itu bagaimana caranya agar bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita merayu Allah Subhanahu wa taala ketika kita berada di Baitullah seperti itu ya. Kemudian ada juga beberapa amalan-amalan sunnah yang bisa teman-teman lakukan ketika di sana, misalkan nanti sholat di depan multazam, kemudian nanti sholat di Hijr Ismail, berdoa, kemudian nanti mencium Hajar Aswad, kemudian nanti sholat di berdoa di Maqam Ibrahim juga ya. Kemudian nanti ada beberapa tempat-tempat khusus yang teman-teman juga bisa lakukan ya, beribadah di tempat-tempat tertentu tadi gitu. Dan selanjutnya adalah tentang ya aktivitas tambahan yang dianjurkan. Jadi seperti misalkan memperbanyak sholat, baik itu wajib dan sunnahnya di Masjidil Haram ataupun di Masjid Nabawi gitu ya, itu boleh. Kemudian juga kalau misalkan mau tahajud tapi di travelnya tidak ada program tahajud bareng, teman-teman silahkan untuk melaksanakan ibadah tahajud di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi mumpung di sana gitu ya. Tapi dipastikan harus tahu arah jalan pergi dan arah jalan pulang, dan harus betul-betul hafal di mana letak hotel, kemudian bagaimana tata tertib dan etika untuk masuk ke masjid juga ya. Kemudian selanjutnya adalah tentang pengalaman dan testimoni. Ini wajib banget teman-teman harus tahu ya, kalau bisa nonton video-video, nonton testimoni orang yang testimoni tersebut itu membuat teman-teman tuh semakin bersemangat, semakin berhati-hati, semakin mempersiapkan untuk bagaimana caranya bisa pergi ke Baitullah dengan betul-betul mempersiapkan niat, tekad yang kuat dan bekal takwa juga yang sangat cukup seperti itu. Selanjutnya adalah tentang ya ada beberapa momen berkesan pastinya nanti ketika di Baitullah, entah itu memang Allah yang memberikan pastinya ya Allah yang memberikan kepada kita suatu momen yaitu sangat berkesan, bisa jadi ketemu dengan siapa atau bisa jadi di momen apa, momen berdesak-desakan sedang tawaf, momen berdesak-desakan mau sholat Hijr Ismail atau berdoa di multazam atau apapun itu ada momen-momen yang berkesan, dan masing-masing orang itu ketika umroh itu berbeda-beda kesannya, dan tiap satu orang kalau nanti umroh lagi itu tuh beda-beda pasti kesannya ya. Jadi nanti ada pesan apa, ada pesan moral apa yang ingin Allah sampaikan ketika teman-teman berangkat umroh, dan ini wajib sekali diperhatikan. Jadi mudah-mudahan ketika nanti pulang dari Baitullah teman-teman bisa mengamalkan pesan-pesan apa yang Allah sampaikan ketika kita di Baitullah itu ya. Nah selanjutnya adalah teman-teman, karena memang
teman-teman itu diberikan kesempatan dan tidak semua orang mendapatkan kesempatan untuk umroh, maka jadikan pengalaman umroh pertama, pengalaman umroh selanjutnya adalah pengalaman umroh terbaik yang seolah-olah teman-teman tidak akan pernah bertemu lagi, atau yang seolah-olah teman-teman tuh tidak akan pernah kesana lagi. Jadi teman-teman betul-betul memanfaatkan momen itu menjadi momen terbaik, momen ibadah yang sehusyuk-husyuknya sama Allah, momen untuk berdekatan dengan Allah, sehingga nanti kita bawa perasaan kedekatan tersebut itu sampai menuju ke tanah air. Nah, mudah-mudahan dengan adanya video ini teman-teman bisa memberikan mendapatkan gambaran secara umum bagaimana tentang persiapan ya, kemudian keberangkatan dan perjalanan sampai nanti kepulangan. Dan insya Allah untuk di video-video yang rinciannya teman-teman bisa menonton di video-video sebelumnya, atau jika belum ada insya Allah teman-teman nonton di video setelah ini ya. Terima kasih, jangan lupa like, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.